Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih dipertemukan pada kelas pembelajaran daring untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di kalender 26 Agustus 2021. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan sebelum kita mulai kegiatan, apakah tadi kalian sudah mengisi presensi di Google Classroom? Siap, sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Ardi, silakan pimpin berdoa, Ardi. Sebelum kita melakukan kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Di siang hari ini, saya melihat wajah-wajah kalian begitu cerah ya. Jadikan hal ini sebagai semangat baru dalam kehidupan kita, menyambut Indonesia baru, karena kita yakin dengan semangat dan niat yang kuat, kita bisa bangkit dari keterpurukan pandemi ini. Saatnya kita membuktikan. SMPN 3 Karangbintang. Bisa. Nah, Puspa, mana Puspa? Coba jelaskan hubungan materi pembelajaran kemarin dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami unsur intrinsik tokoh dan penokohan, saya lebih berhati-hati dalam sikap dan tingkah laku saya, Pak. Unsur pembangun karya sastra di dalam teks cerpen ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Bos, mengapa kamu mengambil bagian tokoh dan penokohan sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pada tokoh dan penokohan disebutkan tentang tokoh utama dan tokoh sampingan. Untuk memunculkan masalah, pasti hadir tokoh antagonis yang perwatakannya tidak baik atau jahat. Dan saya tidak ingin jadi tokoh antagonis karena selalu menjadi penyebab timbulnya masalah. Terima kasih atas uraian Puspa. Saya berikan 2 jempol atas penjelasannya. Adakah lagi yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Ya, silakan. Tias. Di dalam sebuah cerpen hanya ada satu alur. Mengapa kok cuma terdiri dari satu alur? Karena cerpen itu cerita pendek yang penceritaannya hanya memusatkan pada satu tokoh dan pada satu situasi saja. Yang dijelaskan Tias itu ciri-ciri dari cerpen. Saya berikan 2 jempol untuk Tias. Untuk masalah hubungan dengan kehidupan sehari-hari kita, untuk teks cerpen ini sangat mengena ya, walaupun teks cerpen itu merupakan teks narasi yang sifatnya imajinatif ataupun mendekati realita daripada kehidupan, tapi itu secara langsung bisa memberikan gambaran kepada kita. Dan dengan kita memahami tentang teks cerpen, ini bisa membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik. Bagaimana? Bisa dipahami penjelasan Bapak? Siap. Saya minta menyiapkan PowerPoint-nya nak, untuk ditampilkan. Ya, Pak, siap. Untuk teman-teman yang lain, tolong diperhatikan ya. Penguasaan IT itu perlu nak, supaya kalian nanti secara bergiliran bisa menampilkan PowerPoint seperti yang dilakukan oleh Saskia Serliana. Ya, ini merupakan bagian daripada integrasi teknologi pada kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum saya masuk ke kegiatan utama, ini saya hadirkan dulu. Silakan dibacakan. Kompetensi inti. 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasar ya 3.6 itu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca ataupun didengar. 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi 3.6.1 menganalisis struktur teks cerpen. 3.6.2 menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks narasi, kata atau kalimat deskriptif, kata ekspresif ataupun majas. 3.6.3 menganalisis struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Berikutnya. Tujuan pembelajaran. 1. Mengenal tujuan dan fungsi teks narasi. 2. Mengetahui struktur cerpen. 3. Mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan cerpen. 4. Menganalisis struktur cerpen. 5. Menganalisis ciri kebahasaan cerpen. Kita masuk ke tahap orientasi.
Silakan disimak ya. Persahabatan, karya Raffi Saputra yang dibacakan oleh penulisnya. Sebuah kisah persahabatan tiga cowok remaja. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang ada dalam perasaan kalian setelah menonton tayangan video tadi itu? Saya, Pak, Ya, silakan Sekar. persahabatan cowok. Ada hal yang lain selain itu? Silakan. Saya, Pak, Oke, silakan Ilu. persahabatan 3 orang cowok dari kelas 7 hingga SMA dan mereka selalu berharap bisa bertemu dan berkumpul. Oke, yang paling penting lah di sini, bagian yang mana menurut Ilu? Saat corona, pembelajaran dilakukan secara daring. Penulis benar-benar sedih karena tidak bisa bertemu secara langsung dan kegiatan itu berlangsung selama setahun lebih hingga mereka lulus, Pak. Menyaksikan dengan seksama sehingga dia bisa memberikan satu simpulan, ada hubungannya ya dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Ardi, apakah ada tambahan? Dari video Ilu bisa menceritakan dan menjelaskan, dan dari video itu Ilu bisa menjawab pertanyaan. Setelah kalian mengikuti tayangan video tadi dan bisa menjawab pertanyaan saya meminta ya Vita, Tias dan Ardi itu kelompok 1. Tadi pun saya sudah membagikan lembar kerja peserta didik yang akan menjadi penugasan bagaimana kalian mengatasi sebuah permasalahan lewat tugas itu ya, dikerjakan secara berkelompok. Tapi jangan dikerjakan sekarang, nanti dulu. Saya minta kalian pada saat nanti kerja kelompok, di sini sudah saya tuliskan beberapa aturannya. Itu kita meninggalkan ruangan Gomit ini dan kalian bisa saya beri waktu untuk mengerjakan LKPD. Tapi waktunya tidak terlalu lama ya di situ ya. Bagaimana, sanggup melaksanakan itu semua? Sanggup, Pak. Kemudian saya minta di sini Shirley untuk menampilkan lagi PowerPoint-nya. Baik, Pak. A. Orientasi. Orientasi merupakan bagian awal penceritaan yang ditandai dengan adanya gambaran visual latar, peristiwa, dan pengenalan karakter. Pada bagian ini disebut pengantar cerita menuju komplikasi. Silakan berikutnya. B. Rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa berisi serangkaian kisah. Rangkaian kisah tersebut berlanjut rangkaian peristiwa yang tak terduga. C. Komplikasi. Pada bagian ini berisi pergerakan cerita seputar konflik atau masalah yang diangkat. Pada bagian ini juga diberikan sedikit pengantaran tokoh utama mengarah ke solusi. D. Resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir sebuah cerita yang berisi solusi atau penyelesaian dari konflik yang terjadi. Pada bagian ini juga terlihat cara pengarang mengakhiri cerita. Terima kasih atas pembacaan yang kalian lakukan. Cuma sebelumnya, saya ingin bertanya pada kalian. Dari 4 struktur teks cerpen tadi itu, adakah bagian yang kalian belum bisa memahaminya atau kurang jelas? Ya, silakan Mbak Tias. Berarti struktur teks cerpen hampir sama dengan tahapan alur ya, Pak? Masalah struktur teks cerpen dengan tahapan alur, ini memang ada keterkaitannya. Untuk struktur teks cerpen ini merupakan bentuk penyederhanaan dari tahapan alur. Untuk yang tahapan alur itu terdiri dari bagian apa aja, Tias? Tahapan alur terdiri atas orientasi, pemunculan masalah, komplikasi, klimaks, masalah mereda, peleraian. Terima kasih, bagus sekali ya. Saya berikan 2 jempol untuk Mbak Tias. Jadi setelah tayangan ini, lihat di Google Classroom sudah saya bagikan LKPD-nya. Selamat mengerjakan. Kita tunggu teman yang lain ya. Iya, Pak. Sudah dipersiapkan, Tias? Sudah, Pak. Siapa yang presentasi nanti, Ardi atau Tias? Saya, Pak. Oke, silakan. Kelompok siapa yang tampil duluan? Kelompok 1, Pak. Silakan. Kami dari kelompok 1, Tias, Vita, Ardi, akan menyampaikan presentasi cerpen berjudul Coklat di Taman Kota. Orientasi.
Sore itu di taman kota, Dimas dan Rani sedang berjalan pulang dari lelahnya mengadu nasib di tengah keramaian kota. Rani yang usianya baru 5 tahun tanpa lesu, layaknya kain basah yang menjuntai, digendong oleh seorang anak laki-laki. Silakan kelompok 2, 3, 4. Ayo diberi tanggapan kelompok yang lainnya. Ini dari kelompok 2 sependapat dengan kelompok 1. Dari kelompok 3 juga sependapat dengan kelompok 1. Kami dari kelompok 4 agak berbeda pendapat dengan kelompok 1, 2, dan 3. Wah, ini menarik ini. Silakan disampaikan. Perbedaannya di mana? Menurut kami, orientasi terdapat pada paragraf pertama. Sore itu, di taman kota, Dimas dan Rani sedang berjalan pulang dari lelahnya mengadu nasib di tengah keramaian kota. Untuk kelompoknya Shirley, itu hanya mendapatkan pada kalimat pertama saja, bagian orientasi. Jadi kalimat berikutnya, 2 dan 3 itu bukan merupakan orientasi, seperti itu. Sekarang untuk yang kelompok 1, argumen kalian gimana? Apakah kalian mengatakan bahwa temuan daripada kelompok 4 itu tepat atau kurang tepat? Kurang tepat, Pak. Penjelasannya? Karena menurut kelompok 1, paragraf pertama dari kalimat 1 sampai 3. Untuk masalah apakah kita sepakat dengan kelompok 1, 2, dan 3 atau kelompok 4, sekarang kita kembali lagi di situ untuk masalah pemahaman orientasi. Gimana Tias, bisa sedikit dikulik? Orientasi adalah pengenalan tokoh beserta Iya, alurnya. pengenalan tokoh. Iya, pengenalan tokoh, pengenalan latar, suasana yang terjadi di awal penceritaan ya. Silakan Saskia melihat yang kalimat kedua dan ketiga, apakah itu bukan merupakan bagian pengenalan atau sudah merupakan pemunculan masalah? Belum, Pak. Belum. Untuk kelompok 1, 2, dan 3 bagaimana? Sependapat dengan tanggapan kelompok 4? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya. Karena kalimat kedua dan ketiga itu merupakan bagian orientasi. Tolong jangan lupa untuk bagian notulen itu mencatat setiap tanggapan yang masuk, penguatan yang saya berikan. Sudah dicatat kan tadi? Sudah, Pak. Oke, silakan Tias dilanjutkan. Baiklah, kami sudah mendapatkan tanggapan dari kelompok lain untuk bagian orientasi. Ya, karena memang tujuan kita diskusi ini untuk mencoba mengumpulkan data-data yang memang kebenarannya bisa teruji. Dan itu tujuan daripada pembelajaran berbasis masalah. Baiklah, mengingat rangkaian kegiatan dari awal sampai yang kegiatan menjelang akhir ini, apakah ada bagian yang belum kalian pahami? Silakan ditanyakan. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Masing-masing kelompok untuk menyampaikan simpulannya. Kita mulai dulu dari kelompok 4 ya. Silakan, kelompok 4. Untuk kelompok 2 dan 4 sependapat, sedangkan kelompok 1 belum tepat karena penjelasannya masih masuk ke dalam bagian rangkaian peristiwa dan sudah diklarifikasi penjelasannya oleh guru. Terima kasih. Jadi kalian di sini mampu sampai pada tahap akhir ini mengikuti semua rangkaian kegiatan, bahwa kalian semua itu layak diapresiasi sehingga mendapatkan tepuk tangan dari saya. Ya. Sebelum kegiatan ini saya tutup, saya minta kalian nanti Indonesia atau e-book itu ya, di halaman 85 itu ada tugas ya. Kerjakan aja dulu sebisanya ya. Kita lihat kemampuan kalian dalam menulis cerpen. Sebenarnya materi itu akan kita sampaikan nanti 2 langkah lebih maju kita. Karena nanti itu pada pertemuan berikutnya akan kita singgung. Yang kita bahas adalah tentang menelaah kaidah kebahasaan teks cerpen. Jadi sebelum kita akhir kegiatan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kegiatan kita kali ini bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Demikian pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang menuju sore. Tetap semangat, jangan lupa protokol kesehatan dan menjadikan diri kita lebih baik, yaitu dengan optimis. SMPN 3 Karangpintang. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak.